Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam persekutuan bersama dengan keluarga. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah dan kasih setia Tuhan Yesus, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman yang kami dengar, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Firman itulah yang menguatkan hati kami, memberikan hikmat kepada kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap hari dalam kami melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah ucapan terima kasih. Dan di mana pembacaan kita hari ini dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun saya akan membacakan dua ayat 16 dan juga ayat yang ke-19. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah suatu kata ucapan terima kasih yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta. Apakah demikian? Ke-10 orang kusta ini disembuhkan oleh Yesus. Tetapi apakah mereka mengucapkan terima kasih? Tetapi apakah mereka berterima kasih kepada Yesus? Apakah mereka mengucap syukur kepada Yesus? Kita tahu bahwa banyak persoalan yang terjadi saat ini. Banyak orang susah untuk mengucap syukur. Banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus susah untuk mengucapkan terima kasih karena kejadian-kejadian yang dialami, persoalan-persoalan yang dialami. Namun pada pagi hari ini kita melihat dalam pembacaan ini ke-10 orang kusta, kita melihat dijawab oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Yesus telah menjawab mereka. Di dalam pembacaan, di dalam ayat yang ke-14, lalu ia datang, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka mencari tahu. Ini adalah suatu tindakan yang sangat baik, karena Yesus telah menjawab mereka dengan cara yang ajaib. Karena mereka ada suatu tindakan yang mereka lakukan, yaitu mereka datang menemui Yesus. Mereka datang berteriak, meminta belas kasihan, bahwa Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa di tengah-tengah ketika kita dalam keadaan sakit, mungkin sakitnya berat dan membuat kita tidak mampu, pastinya kita berteriak, pasti kita mencari jalan keluar, mencari obat mungkin yang paling mahal, bagaimana bisa sembuh. Tetapi ke-10 orang kusta yang mereka lakukan adalah datang kepada Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka berteriak meminta pertolongan kepada Yesus. Maka yang pertama, karena Yesus telah menjawab mereka. Yesus menjawab mereka karena mereka datang kepada Yesus. Yesus menjawab mereka karena mereka meminta pertolongan kepada Dia. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Yesus telah menyembuhkan mereka. Dari ke-10 orang kusta ini, mereka disembuhkan oleh Yesus. Di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa karena Yesus telah menyembuhkan mereka, maka mereka mengikuti perkataan firman daripada Yesus. Bahwa mereka katakan, mereka mendengar, memperlihatkan diri mereka. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka dalam perjalanan pulang, mereka menjadi sembuh. Kesembuhan bukan terletak pada kekuatan kita, kepada setiap tindakan kita, kepada setiap apapun yang kita lakukan, tapi kesembuhan terletak dalam iman kepada Kristus,
Kata jika Kristus menyembuhkan, kita bersyukur karena ada maksud di balik itu. Jika Kristus tidak menyembuhkan, ada maksud juga di balik itu. Bahwa semua dalam kekuatan dan kekuasaan daripada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, bagian yang ketiga mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Yesus telah menyelamatkan mereka. Di ayat yang ke-16, mereka berdiri dan pergi. Mereka beriman kepada Yesus. Mereka bukan hanya datang kepada Yesus meminta pertolongan saja. Mereka bukan hanya mengikuti perkataan yang disampaikan oleh Yesus, tapi mereka juga dengan keyakinan iman, maka mereka disembuhkan oleh Yesus. Tentunya apa yang mereka lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka lakukan ketika dan setelah mereka sembuh? Hanya satu orang saja datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa hari ini kita merenungkan bahwa mengucap syukur itu sangat sulit. Mengucap syukur itu sangat berat. Mengucapkan terima kasih sangat berat bagi manusia ketika sudah disembuhkan, ketika sudah diselamatkan, ketika sudah diberikan jalan keluar, ketika sudah diberikan solusi oleh Yesus. Tapi kita susah mengucap syukur. Itu yang dialami oleh ke-10 orang kusta, bahwa mereka datang kepada Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan mereka, tapi mereka lupa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jangan pernah kita lupa mengucap syukur. Karena Kristus telah menolong kita dari dahulu waktu kita mengenal Dia, dan sampai saat ini kita masih dalam kekuatan dan kasih karunia. Di dalam situasi sulit apapun, kita tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih aja oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bahwa kami selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih bahwa Kristus telah menolong kami. Kristus yang menuntun hidup kami, sehingga di dalam lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya, karena Kristus bersama dengan kami.